Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qala fi ba'di hadisihi, yakni fi hadisil qudsi, man lam yashkur ala ni'ami wa lam yasbur ala al-bala'i wa lam yarda ala al-qada'i falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwa'i. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pengurus Masjid Jami Denatur, Bapak Imam, para asatid, para orang tua, jamaah sholat subuh dan kajian subuh rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang sangat dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang telah dan sedang Allah anugerahkan kepada kita. Apakah nikmat-nikmat itu berupa nikmat zohiriyah maupun nikmat-nikmat itu berupa nikmat batiniyah yang Allah anugerahkan kepada kita sejak kita berada di alam rahim ibu kita sampai dengan saat ini, yang tidak terhitung jumlahnya, lagi tidak ternilai harganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, yang artinya, dan andai kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian, kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Kemudian nikmat apa yang pada pagi hari ini paling harus kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu di samping mensyukuri nikmat-nikmat yang lainnya, kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita suatu makhluk yang ulama katakan asyraful makhluqat. Apa? Asyraful makhluqat, semulia-mulia makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semulia-mulia makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk yang bernama manusia. Mengalahkan kemuliaan
para malaikat sekalipun, bahkan mengalahkan kemuliaan malaikat Jibril alaihissalam. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam itu jumlahnya ada 18.000 alam. Ini di dalam rangka menafsirkan ayat kedua daripada suratul Fatihah. Ayat kedua daripada suratul Fatihah berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya wallahu a'lam bimuradih, wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat mengetahui hakikat makna daripada ayat tersebut. Alhamdu, segala puji. Alhamdu ini mufrad. Akan tetapi dalam kaidah lughah al-arabiyah, apabila mufrad dimakrifatkan oleh al, maka berubah menjadi jamak. Hamdun itu satu puji. Tapi kalau pakai al, alhamdu maknanya segala puji. Maknanya semua puji. Kullu lafdhin mufradin al mu'arrafu bi'adati ta'rif fahuwa lafzun am. Setiap lafaz mufrad yang dimakrifatkan oleh adat takrib. Adat takrib ini salah satunya adalah al. Jadi hamdun jadi alhamdu. Maka jadi dari satu puji karena ada al berubah makna menjadi semua puji, segala puji. Konkretnya puji itu ada berapa? Puji itu jumlahnya ada 4. Ini memaknai, menafsirkan alhamdu. Yang pertama, puji qadim alal qadim. Yang kedua, puji qadim alal hadis. Yang ketiga, puji hadis alal qadim. Dan yang keempat, puji hadis alal hadis. Puji qadim alal qadim artinya Allah memuji kepada zatnya sendiri. Banyak dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memuji zatnya sendiri. Seperti ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di mana besok pada hari kiamat tidak ada satu manusia pun kecuali akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada raja-raja, perdana menteri, presiden, kaisar. Pada hari itu tidak ada yang absen satupun, kecuali dikumpulkan dalam sebuah persidangan agung, persidangan besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada saat itu, limanil mulkul yaum, buat siapa kerajaan pada hari ini?
Semua mereka yang pernah menjadi raja, menjadi perdana menteri, menjadi presiden, menjadi kaisar, tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nyatakan di hadapan mereka, lillahil wahidil qahar. Kerajaan pada hari ini milikku, Allah Al-Wahid yang esa, Al-Qahar yang gagah. Ini salah satu contoh puji qadim alal qadim, dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, puji qadim alal hadis, memujinya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Seperti Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Padahal nabi-nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Akan tetapi tidak ada satu utusan Allah Subhanahu wa taala daripada sekian utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan kehebatan utusan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala hanya diutus untuk kaumnya. Terbatas hanya untuk kaumnya. Tapi ketika Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas untuk kaumnya. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia dari masyrik sampai maghrib. Tidak ada teritorial buat utusan seseorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini puji qadim alal hadis, memujinya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk. Bahkan lebih jauh daripada itu, Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja Nabi kita Muhammad SAW membawa rahmat bukan sekalian umat manusia, akan tetapi lebih jauh daripada itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus wahai engkau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya ada 18.000 alam. Nanti kita teruskan. Dan banyak lagi Allah Subhanahu wa taala memuji kepada makhluknya, puji qadim alal hadis. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbaha telah bertasbih, ma fis samawati mereka yang ada di langit, wa ma fil ardh dan mereka yang ada di bumi. Jadi mereka yang di langit dan mereka yang bertasbih kepada Allah. Allah memuji makhluknya, bahwa makhluknya Allah Subhanahu wa taala suka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bertasbih itu bukan hanya kita makhluk yang bernama manusia. Di luar manusia itu juga banyak yang bertasbih. Longlongan anjing ketika keluar di keheningan malam itu, seorang waliullah memahami bahasa anjing itu. Pantesan ketika longlongan anjing itu katanya doa ijabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu anjing keluar daripada sarangnya, kemudian ia sebelum berangkat menengadah ke atas. Dia melihat atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, bulan, mata, bintang-bintang yang bergantung tanpa benang, sehingga ia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah
Allah. Itu longlongan anjing. Banyak lagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbatasan pengetahuan kita terhadap bahasa binatang, sehingga kita tidak pernah tahu kalau binatang sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puji hadis, puji qadim alal hadis. Kemudian yang ketiga, puji hadis alal qadim. Memujinya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti puji yang kita sedang tadi lakukan, yang dipandu oleh imam kita. Itu kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai jumlahnya berapa? 33. Itu alhamdulillah, pujinya makhluk kepada Allah. Puji hadis alal qadim. Kalau kita tahu kedalaman ucapan alhamdulillah sebagai puji kita yang bernama puji hadis alal qadim, ini luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, manakala seseorang mengucapkan alhamdulillah datang dari lubuk hati yang sangat dalam, merasakan betapa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya, sehingga ia ucapkan alhamdulillah dari lubuk hati yang sangat dalam. Oleh karenanya sering Abah pandu, yuk dari hati yang sangat dalam kita menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan kalimah syukur alhamdulillah. Ini kalimah luar biasa. Kata Rasulullah, manakala alhamdulillah dibaca satu kali dari lubuk hati yang sangat dalam, sehingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala merasakan begitu banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, Allah akan berikan kebaikan sebesar 7 lapis bumi. Ketika 2 kali dibacakan alhamdulillah dari lubuk hati yang sangat dalam, merasakan betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, sehingga ungkapan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan yang kedua kali, kata Rasulullah, akan mendatangkan pahala kebaikan sebesar 7 lapis langit. Ucapannya enteng, pahalanya besar. Ketika ucapan alhamdulillah dibacakan yang ketiga kali dari lubuk hati yang sangat dalam, merasakan betapa nikmat-nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga terlepas kalimat alhamdulillah dari lisan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, memang mau apa lagi? Nanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis sebesar 7 lapis langit, sebesar 7 lapis bumi sudah diberikan pahala kebaikan. Terus memang mau apa lagi? Jadi kalau habis baca alhamdulillah yang ketiga kali, tinggal ngomong sama Allah mau apa? Karena Allah yang nantang, emang kamu mau apa lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jangan bilang mau kawin lagi, nanti kawin lagi nanti. Enggak boleh. Begitu. Kita minta kebaikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, jadikan aku hamba yang soleh, istriku hamba yang soleha, anak-anakku yang soleh, soleha, hafidhah, alim, alimah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kenapa Rasulullah memandu sampai 33 kali. Kalau 33 kali alhamdulillah, 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 masa tidak ada yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puji hadis alal qadim. Banyak. Kemudian yang keempat, puji hadis alal hadis. Memujinya makhluk kepada makhluk. Kita memuji kepada istri kita, kamu cantik. Istri kita memuji kepada kita, kamu ganteng.
Kita memuji kepada tetangga kita, ini tetangga kita baik. Dan kita memuji kepada makhluk, kepada sesama makhluk. Melihat burung-burung yang indah suaranya kita puji. Melihat burung-burung yang bulunya bagus kita puji. Dan sering kita melakukan pujian-pujian kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan suaranya, dengan keindahannya dan lain-lain sebagainya. Ini disebutnya puji yang keempat, puji hadis alal hadis. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah puji qadim alal qadim, memujinya Allah kepada zatnya sendiri? Apakah puji qadim alal hadis, Allah Subhanahu wa taala memuji kepada makhluknya? Apakah puji hadis alal qadim yang ketiga, memujinya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau puji hadis alal hadis, memujinya makhluk kepada makhluk? Kita teruskan. Lillahi, alhamdulillahi, lamnya lil milki. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ayat kedua daripada suratul Fatihah, alhamdulillahi, ketika kita membaca lillahi, maka yakinkan di situ ada lam. Lamnya adalah lil milki. Jadi di situ ada dua lam, lillahi. Lamnya lil milki. Artinya apa? Apakah puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, puji hadis alal hadis? Apakah memujinya Allah kepada Allah, memujinya Allah kepada makhluk, memujinya makhluk kepada Allah, memujinya makhluk kepada makhluk? Lillahi, semuanya puji adalah milik Allah. Semuanya puji adalah milik Allah. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu orang pun yang berhak untuk dipuji. Satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji hanya Allah, berdasarkan ayat ini. Lillahi. Kita berhak untuk dipuji? Tidak ada hak. Menteri, presiden, perdana menteri, setinggi apapun pangkat kedudukan mereka, sesukses apapun kepemimpinan mereka, kita tidak ada hak untuk dipuji. Termasuk malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat-malaikat yang lainnya, semuanya tidak ada hak untuk dipuji, karena semua puji hanya milik Allah, dan puji itu hanya hak Allah. La ilaha illallah. Bagaimana mungkin bahwa yang berhak untuk dipuji satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala? Karena segala sesuatu yang ada pada makhluk itu semuanya dari Allah. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang ada pada diri kita dari siapa? Dua pasang mata dari siapa? Dengan dua pasang mata kita mampu membedakan setiap rupa. Dua pasang telinga dari siapa? Dari Allah. Dengan dua pasang telinga kita mampu membedakan setiap suara. Turun lagi ke bawah, yang memberikan hidung siapa?
Dengan hidung kita mampu bernapas. Ada yang lebih hebat lagi, mampu membedakan setiap wangi dan bau. Turun lagi ke bawah, ada lidah. Dengan lidah mampu membedakan semua rasa, 1001 rasa. Di depan lidah ada bibir. Kita mampu berbicara. Turun ke bawah ada 2 tangan. Pekerjaan apa yang tidak selesai dengan 2 tangan? Turun lagi ke bawah ada 2 kaki. Kendaraan tercanggih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaian yang dipakai dari siapa? Yang di lemari dari siapa? Rumah dari siapa? Kendaraan motor, sepeda, mobil dari siapa? Sawah ladang dari siapa? Suami dari siapa? Istri dari siapa? Lantas kita punya apa yang ingin dipuji? Yang punya hak untuk dipuji satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk-makhluk yang indah semuanya adalah Allah yang ciptakan. Yang melukis sayapnya kupu-kupu siapa? Allah. Yang mengeluarkan indahnya suara-suara siapa? Yang membuat pelari menjadi hebat siapa? Yang membuat petinju menjadi kuat siapa? Yang membuat orang parasnya cantik sehingga menjadi populer siapa? Yang seseorang menjadi indah suaranya sehingga ia menjadi hebat siapa? La ilaha. Siapa yang berhak dipuji? Alhamdulillah. Makanya jangan coba-coba kalau sudah ngaji pagi hari ini untuk minta dipuji. Yang berhak untuk dipuji satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Pastikan ketika kita menemukan Rabb dalam Al-Quran, itu maknanya ada 4. Yang pertama, makna Rabb adalah Al-Khaliq. Yang kedua, makna Rabb adalah As-Sahib. Dan yang ketiga, makna Rabb adalah Al-Malik. Yang terakhir, yang keempat adalah Al-Hafiz. Tidak ada yang kelima, tidak ada yang keenam. Jadi kita ketika membaca Rabb dalam Al-Quran, pastikan maknanya ada 4. Al-Khaliq, As-Saqib, Al-Malik, Al-Hafiz. Al-Khaliq itu apa? Pencipta. As-Saqib itu apa? Pemilik. Al-Malik itu apa? Raja. Al-Hafiz itu apa? Pengurus, pemelihara. Jadi Allah Rabb itu adalah pencipta, pemilik, raja dan pemelihara. Pencipta apa? Pemilik apa? Raja apa? Dan pemelihara apa? Teruskan al-alamina, alam-alam. Kalimah jama' muzakkar salim. Alam-alam. Berapa alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dirajai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Dohak dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menyatakan al-alamina jumlahnya ada 18.000 alam. Berapa? 18.000 alam. Alam dunia ini baru salah satu dari 18.000 alam yang diciptakan oleh Allah.
Alam dunia saja kita sudah tahu semua belum? Boro-boro alam dunia. Indonesia sudah tahu semua. Sudah ada yang pernah keliling Indonesia? Jangan Indonesia, Jawa Barat. Pernah ada keliling Jawa Barat? Jangan Jawa Barat, kota Bogor saja. Tidak bisa dibantah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran, Allah menciptakan 18.000 alam. Dan yang sering disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari 18.000 alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada 4 alam. Jil mulki wal malakut, jil ajati wal jabarut. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki alam mulki, alam malakut, alam ijah, dan alam jabarut. Apa sekilas ingin sampaikan? Apa itu alam mulki? Alam mulki itu alamnya para malaikat. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu alam, yang alam itu hanya dihuni oleh makhluk yang bernama malaikat. Bagaimana kita tahu bahwa ada alam yang disebut dengan alam mulki? Alam mulki itu adalah alam yang dihuni hanya oleh para malaikat. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj sengaja dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada salah satu alam, salah satunya adalah alam mulki, alam para malaikat. Nabi kita Muhammad SAW nampak jelas, melihat dengan kasat mata, memandang dengan kasat mata, ada sebuah alam yang disebut dengan alam mulki, alam yang dihuni oleh para malaikat saja, sehingga Rasulullah bersabda, aku telah memandang para malaikat sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, jarak mereka tidak ada 4 jari, saking rapatnya mereka sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhan. Ini sebutnya alam mulki. Jumlah malaikat ternyata jauh lebih banyak dari jumlah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam dunia. Ya kalau di alamnya saja mereka sujud, antara malaikat yang satu dengan malaikat yang lain jaraknya tidak ada 4 jari. Kita duduk di sini ada 4 jari nggak kira-kira? Malaikat yang Allah titipkan dalam diri kita saja yang disebut dengan malaikat hafazoh jumlahnya ada 8. Jadi kita nih hari-hari dengan malaikat jumlahnya 8 malaikat. Namanya malaikat hafazoh, malaikat yang memelihara kita. Kalau turun hujan, setiap 1 titik air hujan ada 2 malaikat yang mengawal. Coba kita baca hadis Rasulullah SAW berupa doa. Ketika Rasulullah berdoa turunnya hujan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Aku berlindung kepada Allah dari kebaikan air hujan dan dari kebaikan apa yang ada dalam air hujan dan kebaikan malaikat rahmat yang mengawal setiap 1 titik air hujan. Ini maknanya.
dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan air hujan dan keburukan yang ada dalam air hujan dan keburukan malaikat azab yang mengawal setiap satu titik air hujan. Jadi setiap satu titik air hujan itu ada dua malaikat, malaikat rahmat, malaikat azab. Oleh karenanya ketika turun hujan, bisa jadi hujan itu jadi rahmat dan bisa jadi hujan itu jadi azab. Orang Bogor menjadi rahmat, tapi orang Jakarta jadi azab. Karena orang Bogor bager-bager, suka ngaji, banyak baca Quran, banyak ibadah, jadi rahmat. Tapi di Jakarta, wallahu alam, gitu, bohong semua, jolim, banjiran gua insya Allah. Kita tidak berbicara soal apa namanya azab dan rahmat, tapi kita sedang berbicara jumlah malaikat. Kalau setiap satu titik air hujan ada dua malaikat, satu malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab, kira-kira setiap turun air hujan itu ada berapa titik kira-kira? Hah? Ada berapa titik kira-kira? Kalau satu titik ada dua malaikat, ketika turun hujan, berapa malaikat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Karena fungsi air hujan ini luar biasa. Tidak ada kehidupan kalau Allah tidak menurunkan air. Dan Allah ciptakan malaikat untuk mengawal air ini agar menjadi rahmat, sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Panjang ini ngajinya, tapi kita tidak sedang membahas itu. Al-Quran menyampaikan dengan turunnya hujan itu seperti apa. Kemudian alam yang kedua, alam malakut. Apa itu alam malakut? Alam yang tipisnya setipis kulit bawang dengan alam dunia. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini. Mereka yang ada di alam malakut sana melihat jelas kepada kita, tapi kita tidak bisa melihat jelas kepada mereka. Kenapa seperti itu? Karena makhluk yang ada di sebelah sana jelek-jelek, buruk-buruk. Mulutnya aja tidak seperti kita. Jadi mulutnya ke atas. Jadi bibirnya di sini, di pinggir sini bibirnya. Yang paling buruk daripada manusia, yang paling baik dari mereka. Ada nggak kita cari orang yang paling jelek, akhlaknya paling jelek, segalanya paling jelek, paling baik di alam mereka? Bisa kebayang? Makanya Allah nggak perlihatkan. Kalau Allah perlihatkan mereka kepada kita, kita nggak bisa hidup. Ketakutan, mau ngantor takut, keluar rumah takut, ke dapur takut, diam aja takut kalau Allah buka. Hanya sebagian kecil yang Allah berikan muka sapah sehingga ia bisa melihat mereka. Dan ketika Allah berikan muka sapah kepada mereka, ia menjadi orang sakit. Ada nggak yang begitu? Ada. Ini Allah sedang menunjukkan. Dipilih oleh Allah seseorang hambanya yang dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melihat alam sana. Tapi kalau sudah dijampai sama Ustadz Eling, kalau Pak Eling, kamu lihat apa? Takut.
takut. Ini disebutnya alam malakut. Kita terus. Yang ketiga alam ijah, jila ijat ya. Allah pemilik alam ijah. Apa alam ijah? Alam ijah la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui alam ijah itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu makna ijah? Ijah itu megah, ijah itu hebat. Saking megah dan hebatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Jangankan kita, andai malaikat Jibril dikasih tahu terhadap alam tersebut, saking megah, saking indahnya mati. Mati. Ada tukang pikul pasang lotre, dapat pengumuman lotrenya menang. Biasa makan di pinggir jalan, kemudian ia dapat miliaran. Pas dikasih tahu, kamu dapat lotre berapa? Miliaran, mati. Saking senangnya begitu. Itu baru dikasih miliaran. Ada satu alam saking indahnya, saking megahnya, sehingga kalau makhluk mengetahui alam tersebut mati saking hebat. Termasuk malaikat Jibril. La ya'lamuha illallah. Kecuali alam itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat adalah alam Jabarut. Apakah alam Jabarut ini? Ulama mufassirin mengenalkan kepada kita namanya alam dunia. Kemudian kita ingin bertanya, ada berapa jenis makhluk di alam dunia ini? Masih Imam Dohak menyampaikan dalam kitab tafsir. Jumlahnya ada 18.000 jenis makhluk. Salah satu makhluk ada yang disebut dengan ikan. Ikan itu ada ikan darat, ada ikan laut. Yang di darat aja ada berapa kira-kira? Bisa ngitung ikan yang ada di darat? Bungkreng, cebong. Cebong masuk ikan nggak? Dimasukin aja lah, nggak apa-apa. Apalagi bentur, lele, belut. Apalagi jeler, gis. Apa orang kampung dulu suka ngambil ikan. Yang di laut itu baru salah satu jenis makhluk. Dan banyak lagi jenis-jenis makhluk yang lainnya, sehingga berjumlah makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan yang ada di alam Jabarut, yakni di alam dunia, jumlahnya ada 18.000 jenis makhluk. Salah satu jenis makhluk dari 18.000 jenis makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan yang bernama manusia. Sudah habis belum waktunya? Jam berapa? Sudah habis? Masih ada berapa menit? Ini panjang, Pak. Namanya manusia. Nah, kita ingin tahu siapa manusia itu. Karena jangan-jangan kita sudah lama jadi manusia, kemudian kita tidak tahu siapa kita yang sesungguhnya. Karena waktunya membatasi kita, kita tunggu episode berikutnya. Begitu. Jadi sudah datang waktu Isra. Sepakat kita tunda dulu. Jadi bahasan yang akan datang kita akan membahas siapa itu manusia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi jumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, pada pagi hari ini kami duduk di rumah-Mu, masjid-Mu yang penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan. Tularkan keberkahan dan kebaikan tempat ini kepada kami, sehingga kami pulang dari sini menjadi orang-orang yang penuh kebaikan, yang penuh berkah, penuh kemuliaan seperti Engkau telah muliakan tempat ini. Ya Allah,
Jadikan kami yang orang istiqomah dalam taat ibadah kepadamu ya Allah. Suami kami, istri kami, Engkau jaga juga putra putri kami, cucu cicit kami, agar mereka menjadi hamba-hamba Engkau yang selalu taat ibadah kepada Engkau. Ya Allah, istiqomahkan taat ibadah kami, membaca Quran kami, zikir kami sampai akhir hayat kami, sehingga kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Jadikan masjid kami sebagai perahu keselamatan bagi kami, dunia kami dan akhirat kami. Birahmatika wa izzika wa hirzika ya akramal akramin. Wa ya mujibas sa'ilin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.